kepada kita, utamanya satu kesempatan yang sangat luar biasa, karena pada tahun ini kita masih bisa menyapa, masih bisa kembali dipertemukan dengan satu momentum yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan, tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Dan tak terasa Ramadan akan kembali meninggalkan kita. Kurang lebih 1-2 hari lagi kita menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah, yang mudah-mudahan sama seperti dengan awal Ramadan, insya Allah kita bisa bersama-sama dan seragam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Cuma galaunya hampir sama Bapak Ibu ya. Satu Ramadan kemarin mungkin kita dihiasi dengan beberapa drama, lamanya kita menunggu hasil sidang isbat sampai jam 9. Ya, akhirnya sholat tarawih juga tertunda sampai jam 9. Kemudian ibu-ibu juga gelisah, sudah mau masak kari ayam Pak Ustaz, sudah mau masak opor ayam, tidak jadi nanti sahur. Nah, kurang lebih sama nanti di tanggal 29 ya. Nanti setelah hasil sidang isbat baru bisa orang takbiran atau tidak Pak. Nah, kalau dia tanggal 30 berarti takbiran selesai hasil sidang isbat. Nah, kalau memang tanggal 30, kalau dia tanggal 31 berarti tertunda. Nah, sama juga galaunya ibu-ibu nanti tanggal 29 mau masak buras atau tidak, karena kita tidak tahu tanggal 30 atau tanggal 31. Tapi harapan kita insya Allah mudah-mudahan seragam semua. Nah, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang telah terpilih dan dipilih oleh Allah. Kita ini adalah orang-orang yang telah melewati proses dan tahap seleksi dari Allah. Bayangkan dari bulan Rajab, Sya'ban sampai kita kembali bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya ingin katakan, kurang lebih 2 hari lagi Allah masih berikan kita kesempatan. Tidak ada kata terlambat, masih terbuka itu harapan, sebagaimana harapannya timnas Indonesia yang juga masih terbuka karena sudah mengalahkan Bahrain 1-0, yang sempat kita kecewa juga karena diambil 5-1 lawan Australia. Iya. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang pertama, target kita 2 hari ke depan ini kita manfaatkan ini penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita pun bisa mendapat berkahnya dengan maksimal, kita bisa mendapatkan kebaikannya juga dengan maksimal. Jadi jangan dikendor 10 akhir Ramadan, di dalam hadis-hadis yang masyhur disuruh dicari itu Lailatul Qadar, utamanya malam-malam ganjil, tapi bisa saja Lailatul Qadar itu turun di malam genap. Kenapa seperti itu Pak? Karena kadang kalau orang melihat dari redaksi, dia mempermainkan. Dia bilang apa? Malam genap di sebentar, jam aku dulu sholat lain deh, jam aku dulu itikaf deh, malam ganjil pun. Berarti kalau orang modelnya seperti ini, jangan harap mau mendapatkan Lailatul Qadar, karena pecah-lecah. Kita tidak tahu Pak, dari amalan yang mana tak bisa Allah turunkan Lailatul Qadar. Mungkin dari sholat, bukan dari sholat tak mungkin, atau dari mengaji tak, dari zikir tak, atau mungkin dari sedekah, atau mungkin dari susah payah kita membantu saudara kita yang berhak dan membutuhkan. Kita tidak tahu. Nah, makanya tetap kita konsistenkan amalan kita, kita istiqomahkan. Nah, makanya jangan berhenti. Kalau bisa detik-detik akhir ini berikan yang maksimal. Sebentar sore ibu kasih masuk kue yang maksimal, ibu ya. Kasih masuk di panada sebentar sore, jangan panada yang cabai kulitnya kalau digigit lagi kasih. 5 tahun berturut-turut itu terus isi panadanya, bihun wortel, bihun wortel, bihun wortel. Kalau bisa sebentar sore bawa ke panada yang isinya ikan cakala atau abon sapi, kasih masuk ikan doang. Ibu itu kan ikan doang, dibilang ikan doang karena ada udangnya di atas. Kalau tidak ada udangnya bakwan itu namanya. Sama penji es buah, betul-betul original yang kita kasih masuk. Ini kadang namanya es buah, pas sekalinya digigit agar-agar isinya. Jadi kue yang mana paling cocok dikasih masuk? Kalau kita ambil pengalaman Ramadan tahun lalu, kelas semen kue yang paling disuka oleh jamaah itu posisi pertama, belum bisa digeser sampai sekarang. Jalan Kote yang ada lembutnya Pak, itu memang yang dalam. Yang kedua panada, yang ketiga ikan doang, yang keempat rokok-rokok umpi, yang kelima cantik manis tetapi sayang sekali pisang hijau tetap melorot ke urutan paling bawah. Kenapa? Paling banyak disembunyi sama anak remaja masjid.
Ditanya kan remaja masjid, kenapa kau suka sembunyi di pisang hijau? Apa namanya kasihan Ustaz itu ajilina tidak di bawa tidak cukup kalau kita keluar. Kebetulan kita ini petugas buka puasa, pas-pas kita 3 orang jadi untuk kita mau. Oke lah, tidak masalah. Nah, apa mau kau tinggal 2 hari kurang lebih. Nah, bukan hanya kuita, celengan tak juga. Karena itu salah satu jalur terbaik yang Allah berikan sama kita. Bukankah dengan infak tak, dengan sedekah tak, paling tidak 3 yang Allah kasih. Yang pertama, infak tak itu menjadi asbab Allah gugurkan dosa-dosa tak. Yang kedua, selalu jadi dengar ceramah di mana-mana bahwasanya infak sedekah itu adalah magnet penarik rezeki yang paling kuat. Dan yang ketiga, 8 pintu surga yang Allah peruntukkan kepada kita. Salah satunya kan babus sedekah, pintu sedekah. Kenapa Allah kasih? Karena Allah paham Bapak Ibu, kita ini manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada orang kelebihannya kuat sambayannya, kuat sholatnya, sholat wajibnya, sholat tahajudnya, sholat isyraqnya, sholat duhanya. Tapi kelemahannya kalau ada celengan lewat di depannya tidak pernah tahu mau kasih masuk uang di celengan. Gigi. Ada orang begitu modelnya Pak. Kuris sambayan tapi gigi. Ada begitu orang. Ada juga orang yang mungkin pas-pas di sholat, sholat wajibnya oke, tapi sholat sunatnya kadang iya kadang tidak, tapi tangannya itu subhanallah ringan untuk berinfak membantu sesama saudaranya yang membutuhkan. Makanya dari jalur itu Allah kasih nanti. Cuma saya mau tanya dulu ini, Ramadan ini yang mana lebih banyak zakat keluar, zakat mal atau zakat mall, yang mana banyak? Coba nih, ini kan sudah berburu pakaian lebaran orang, pergi pakai komolin, keliling orang biasa itu tawaf itu di putaran. Kita buka dompet, Ustaz 3 lembar mami uang merah, uang biru, uang abu-abu, cibi, limpo, luaca. Pertanyaanku, cukup enggak itu 152.000 kita pakai belanja di mall? Cukup? Enggak. Tapi coba diperhadapkan di depan celengan tadi. Saya sudah 28 malam ceramah tarwih, itu saya perhatikan itu celengan rata-rata 40 km per jam. Sekalinya berhenti uang 1.000 koin dimasuk. Ada. Sehingga celengan di depan tak berarti kode. Ingat investasi akhirat tak, tabungan masa depan tak, amal jariah tak. Kita buka dompet, Ustaz 2 lembar mana uang merah, uang abu-abu, cibi, luaca. Pertanyaanku, uang yang mana ya kita tarik dari dompet baru kasih masuk dalam celengan? Cibi atau luaca? Yang lebar-lebar baru sudah makan sahur tadi nih. Luaca. Baru itu lagi luaca banyak nih mintanya sama Allah. Ya Allah, muka jadi kepala dinas. Ya Allah, muka punya rumah di CPI. Ya Allah, muka punya mobil Alphard. Tidak enak nanti itu bilang sampo-sampo saya mulu. Luaca baru mau jadi kepala dinas. Pergi ke Indomaret belanja, keluar parkir, berapa dibayarin? Berapa Pak? Luaca. Berarti kalau luaca disedekahkan di surga nanti tempat parkir Indomaret dikasihkan tuh. Kenapa kan gini? Allah. Tapi oke lah, kita husnuzon saja. 2.000 yang dikasih masuk hari ini, mudah-mudahan berikutnya bisa kasih masuk 20.000. 20.000 yang dikasih masuk hari ini, insya Allah berikutnya bisa kasih masuk 50.000. 50.000 hari ini, insya Allah berikutnya bisa kasih masuk 100.000. Berarti Allah kasih betul-betul barakat rumah lagi, dilipat gandakan rezeki kita. Makanya saya mau challenge ini, sebentar malam, jangan lagi ada jamaah Masjid Al-Ikhlas Tabariyah kasih masuk uang patimura yang pegang pedang di dalam celengan. Jangan lagi. Terlalu banyak itu uang patimura masuk di celengan, perangi nanti di dalam celengan, Pak baku parah di dalam. Jadi saya mau challenge nanti nih, mana petugas celengan kan, nanti hitung baik-baik. Jadi kita koordinasi nanti Pak, sebentar malam ya, minimal uang yang paling kecil pecahannya 20.000 masuk di celengan, jangan makin lagi di bawahnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Puasa kini nanti bilang setuju, jangan lalu sebentar ada. Apa mau malam 29 Pak? Iya. Mungkin lewat jalur itu Allah kasih nanti Lailatul Qadar. Kita tidak tahu. Jadi mudah-mudahan ya. Dan bukan hanya yang bersifat sunat, yang bersifat wajibnya juga. Ini yang lebih penting. Bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi ingat zakat tak Bapak Ibu. Ini kan kebiasaannya kita ini orang-orang Kota Makassar selalu menit-menit lost time kasih keluar itu zakat.
apalagi zakat fitrah. Dede, kita tidak kasihan itu kodong panitia ambil zakat Pak Ibu. Kalau selalu malam takbiran jam 10, jam 11 dikasih keluar itu zakat, mereka kan keliling kodong sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Akhirnya gara-gara kita terlambat, mereka juga terlambat sholat Idul Fitri. Makanya paling tidak sebentar lah, paling lambat salurkan semua zakat fitrah, entah itu melalui masjid atau masing-masing. Oke lah, no problem, yang penting tersalurkan. Yang tujuannya apakah sebenarnya zakat fitrah itu? Kepedulian sosial tak Bapak Ibu. Jangan sampai di hari Idul Fitri nanti masih ada saudara atau umat Islam yang tidak bisa makan di hari Lebaran. Itu yang kita kasih. Yang mana utama? Beras dulu. Kecuali kalau sudah melimpah beras baru boleh pakai uang. Dengan pertimbangan bukan cuma beras, bukan cuma nasi yang mau dimakan, mesti ada pamalika dokan dan juga kodok. Nah itu. Siapa-siapa yang berhak dikasih? Ada 8 golongan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama fakir. Nah ini orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian hasilnya lebih-lebih tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua miskin, ada di pekerjaannya, tapi hasil dari pekerjaannya tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Maka ini yang utama dulu. Jadi berarti kita makin bilang itu sare jandaya, janda yang mana dulu mau dikasih? Mereka sekarang begitu itu sana janda apa roh? Sebentar janda anak-anak profesor sama dekan satu orang tidak bisa dikasih. Jadi ini dua, kecuali ini janda masuk kategori 2, ini fakir miskin, maka dia wajib. Kalau dia janda kaya, dia yang kasih keluar zakat. Yang ketiga, gharim. Apa itu gharim? Orang yang terlilit hutang Bapak Ibu. Wah, kasihan berusaha mina bayar utangnya. Sampai isi rumahnya semua nak jual. Habis semua nak jual isi rumahnya, masih ada sisa tangnya kodong. Tidak ada apa-apanya lagi. Maka orang ini wajib untuk kita berikan zakat supaya dia bisa lunasi hutangnya. Tapi bedakan gharim sama pak cicil-cicil. Itu beda Pak. Kalau gharim betul-betul tidak mampu, ini pak cicil-cicil. Motor nak kredit, mobil nak kredit, rumah KPR 15 tahun, belum lagi iPhone na juga 1 tahun na cicil. Ini tidak bisa, berarti kalau manyang kok. Datang itu masih kasih tahu nggak zakat, banyak utang apa utang tak, mobil Pajero cicil 6 tahun, tidak bisa dikasih. Kemudian yang keempat, hamba sahaya atau budak. Saya tanya ke Bapak Ibu, masih adakah sekarang budak di Kota Makassar tahun 2025? Masih ada? Masih ada Pak? Masih ada Ibu? Masih ada budak chip, masih ada tahun 2025. Tapi orang ini tidak berhak mendapat zakat. Kenapa? Motor wanita dibuka jadi tidak bisa. Panitia ambil zakat itu berhak juga mendapatkan zakat. Kenapa? Karena jerih payahnya kasihan untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat. Kemudian ada namanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Itu memang Allah berikan semacam keindahan Islam. Orang yang baru masuk Islam dikasih zakat. Cuma kalau mu'allafnya itu orang kaya, lebih afdal kalau dia yang memberikan zakat. Kemudian ibnu sabil, orang-orang yang sementara dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal, itu berhak. Selanjutnya fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang mana itu dibilang fi sabilillah Ustaz? Kalau kita ambil pendapat ulama mutaakhirin, fi sabilillah itu termasuk anak-anak mahasiswa yang dari kampung-kampung terpencil itu datang sekolah untuk betul-betul menuntut ilmu. Orang tuanya di sana tidak mampu, dia datang di sini. Pulang untuk mengangkat dia punya derajat, entah itu keluarganya atau orang-orang semua di kampungnya, itu berhak diberikan zakat. Yang kedua, guru mengaji, itu berhak juga menerima zakat. Fisabilillah. Kenapa? Karena paling banyak jadi korban, jadi caleg kemarin. Pokoknya kalau naik ke guru mengaji, pokoknya kalau naik ke giliran naik, ya tenang. Sudah 15.000 per bulan kodok iurannya, 5 bulan menunggak tidak dibayar. Nah, itu guru mengaji kodok. Imam juga begitu. Cuma kalau imam tarwiyangan nih, karena jelas gajinya 30 malam. Ustadz juga begitu, berhak juga karena dia fisabilillah. Cuma kalau saya pribadi, Ustadz jangan dikasih zakat, THR belum bagus kalau Ustadz. Kita kasih keluar. Karena zakat fitrah kan untuk membersihkan diri kita, dari kata fitrah, fitri. Beda dengan zakat mal. Zakat mal kita kasih keluar untuk membersihkan harta kita, karena kita tidak bisa menjamin hasil atau harta yang kita kumpulkan itu sumbernya apakah 100% halal. Kita tidak bisa menjamin. Mungkin ada syubhat-syubhatnya, abu-abunya yang kita tidak tahu. Nah, gunanya itu zakat mal membersihkan itu yang syubhat-syubhat.
Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini, utamanya akhir-akhir ini, hantam imam nih. Iya, kalau bisa kita sholat itikaf sebentar, itikaf imam bisa tingkatkan zikir tak, tingkatkan imam nih. Karena Rasulullah kan di 10 malam terakhir itu beliau mengikat kuat tali pinggangnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Artinya apa? Beliau lebih intens lagi beribadah. Silakan di siang hari, di pagi hari, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menjalankan kewajiban tak, mencari nafkah, berjuang untuk keluarga. Tetapi malam Allah kasih kita kesempatan dan jangan kita sia-siakan untuk mendapatkan itu, Lailatul Qadar. Pertanyaannya, Ustadz, apa ciri-cirinya kalau orang itu sudah dapat Lailatul Qadar? Saya kasih kedua. Yang pertama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya, dia merasakan ketenangan yang luar biasa di dalam dirinya. Pada saat dia dapat Lailatul Qadar itu, ada semacam perasaan berbunga-bunga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seindah-indahnya cinta pada pandangan pertama, lebih indah lagi itu dirasa. Yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan cenderung lebih banyak berbuat baik dibandingkan sebelum ia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah dua ciri atau salah satunya kita dapat itu, insya Allah. Tapi kalau belum kita dapat, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Ya, karena kita tidak bisa menjamin Bapak Ibu, apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa dipertemukan. Dan kesempurnaan Ramadan ini jangan sampai ada lagi hati yang tersakiti di antara kita, perasaan yang tergores di antara kita. Sebenarnya itu budaya maaf memaafkan, bukan pada saat Lebaran. Harusnya sebelum masuk Ramadan dan sementara Ramadan. Karena kalau masih ada orang yang kita sakiti hatinya, tidak akan sempurna itu keberkahan Ramadan yang kita dapat. Makanya belum ada kata terlambat. Cari imam di teman tak, cari imam di kolega tak, cari imam rekan tak, keluarga tak, orang tua tak, saudara tak, cari. Entah itu saudara manusia atau saudara buaya kemari yang mengaku neneknya buaya, cari imam di semua minta maaf. Buaya Cimori. Ini cari imam nih. Saya pernah ditanya, Ustaz, adakah yang begitu? Saya bilang, mau ada, tidak ada, tidak penting untuk kita. Tidak ada juga pengaruhnya dalam hidup kita. Biar temu mereka, kalau mau ada itu tidak masalah. Tidak ada pengaruh yang berpengaruh sekarang. Jangan sampai di Makassar Ramadan ini banyak buaya-buaya darat yang merajalela. Itu saja yang dikhawatirkan. Nah, makanya tetap konsisten melaksanakan kebaikan. Entah kebaikan apapun itu, amal-amal ibadah apapun itu, mudah-mudahan karena Ramadan ini Allah janji sama kita dilipat gandakan semua pahala kebaikan sampai dengan 70 kali lipat. Ibadah sunnatnya dihitung ibadah wajib, ibadah wajibnya 70 kali ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan semoga di akhir Ramadan nanti Allah berikan dua kado istimewa. Yang pertama, kharaja minadz dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Allah keluarkan dari semua dosa-dosa seperti anak bayi yang lahir keluar dari perut ibunya dalam keadaan bersih, suci, tanpa noda sedikit pun. Yang kedua, kita pun mampu menggenggam satu trofi terbaik, disematkan satu derajat tertinggi di sisi Allah, tidak lain adalah derajatnya orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bisa menjadi pemenang di hari kemenangan nanti dan menggapai fitrah di hari yang fitri. Maka sebelum saya akhiri, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di kesempatan ini Sayyidul Ayyam Jumatul Mubarakah, Sayyidul Syuhur di bulan Ramadan ini. Doa yang kita panjatkan akan menjadi doa yang makbul diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami bismillahkan Ramadan ini dengan kun fayakun. Berikan kami hidayahmu, berikan kami petunjukmu, berikan kami kebaikan-kebaikanmu ya Rabbana. Ubah arah hidup kami ya Allah, dari yang tadinya sempit menjadi lapang, dari yang tadinya susah menjadi mudah. Alirkan rezeki kami ya Allah sebagaimana aliran air Zam-Zam yang terus mengalir dan tak pernah putus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini, utamanya di bulan Ramadan-Mu ini. Jadikanlah kami ya Allah pribadi-pribadi yang terdidik, pribadi-pribadi yang terlatih,
menjadi pemenang di bulan ini ya Allah, mampu mengaplikasikan nilai-nilai Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan ini, tetapi setelah itu dapat kami lanjutkan. Tiada tempat kami meminta dan tiada tempat kami mengharap sebaik-baiknya pertolongan kecuali hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah, amin ya mujibat du'a isailin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.